sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Membaca sholawat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahihil musyara sholatan tuwassiluna biha wa amana wa awladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina biyawina hada ila yaumil akhirah. Terima kasih. Semoga dengan pembacaan sholawat kita bisa diberi keberkahan ilmu, kemudahan untuk mendapatkan atau memperoleh pelajaran hari ini. Ada yang dari mana? Sehat semua? Alhamdulillah. Sebelum pembelajaran kita tepuk dulu ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Terima kasih. Nah, kemarin kita belajar tentang apa? Pelajaran apa? Pemecahan masalah sehari-hari dengan logika. Ada berapa angka? 5. Sekarang Guru mau tanya, anak-anak pernah nggak membuat mie goreng sendiri? Pernah. Ada yang belum pernah? Ada yang belum? Dilma? Sudah pernah? Ya. Ada yang sudah pernah membuat jus buah sendiri? Ada yang pernah? Ada yang? Kalau belum pernah kan otomatis itu sebuah masalah ya. Kali ini kita akan belajar tentang berpikir komputasional, di mana anak-anak itu dilatih untuk berpikir seperti komputer, searah atau sejajar. Ada tahap-tahapnya. Nanti tujuan pembelajaran kali ini yang pertama, anak-anak nanti bisa memahami konsep berpikir komputasional, bisa menerapkan prinsip dekomposisi, pengelolaan pola abstrak, dan berpikir algoritma dalam permasalahan kehidupan sehari-hari. Tapi sama dengan pembelajaran yang kemarin, ada langkah-langkahnya kali ini untuk kalian dikenalkan berpikir komputasional. Nanti kalian akan bekerja sebagai kelompok dan juga individu. Individunya itu apa? Mencatat masalah yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, coba lihat animasi berikut ini, ada ceritanya. Apa itu berpikir komputasional? Ada. Berpikir komputasional itu ada apa? Ada dekomposisi, ada pengenalan pola, ada abstraksi, ada algoritma. Nanti ada permainan juga. Permainan apa bu? Permainan ya. Liburan kali ini kakak beradik Raihan, Radeva, dan Radia berpetualang ke desa Giang, yaitu desa Kebun Tebu di Lampung Barat, Provinsi Lampung.
ini kita akan belajar dari kehidupan pakai cara berpikir komputasional. Wow, udaranya segar banget, indahnya desa ini. Sejauh mata memandang terhampar hijaunya sawah. Jadi kita perlu bersihin rumah Eyang nih. Gimana kalau kita bagi tugas aja supaya lebih cepat? Setuju, tapi kita mulai dari mana dulu? Aku bakal sapu debunya, terus Radeva kamu pel lantai, dan Raja beresin buku-buku di rak ya. Dekomposisi artinya memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dikerjakan. Yuk, kita mancing ikan, tapi kok susah banget ya dapetnya? Sabar, coba perhatiin dulu. Ikan tuh sering kumpul di bawah bayangan pohon. Lihat, ada bayangan pohon besar di situ, pasti banyak ikan di bawahnya. Jadi harus sabar dan perhatiin pola alam ya. Pengenalan pola adalah mengenali kemiripan atau pola dari masalah yang kita temui. Wah, ada banyak pohon di sini. Gimana caranya nyari yang paling pas? Kita cari pohon mangga yang udah makan aja. Jangan terlalu banyak mikirin yang belum berbuah. Jadi kita abaikan aja pohon yang belum berbuah. Fokus ke yang penting. Betul, itu namanya abstraksi. Kita hanya memilih informasi yang relevan. Abstraksi artinya menyaring informasi yang penting dan mengabaikan hal yang tidak relevan. Oke, sekarang kita buat jus mangga. Ada langkah-langkahnya nih. 1. Cuci mangga. 2. Potong buah. 3. Masukkan ke blender. 4. Tambahkan gula dan air. 5. Saring dan sajikan. Algoritma adalah langkah-langkah terstruktur untuk menyelesaikan masalah. Itu tadi sekilas tentang berpikir komputasional. Ada 4 ya. Ada yang pertama dekomposisi, mencari asalnya jadi besar jadi yang kecil-kecil. Tadi yang lain itu ketika dekomposisinya membersihkan rumah ya, membagikan tugas membersihkan rumah itu namanya dekomposisi. Terus ada yang kedua mancing ya. Ada pola. Yang kedua itu tahapnya ada pola, yaitu tadi kan mancingnya kalau di pancingan tidak di bawah pohon maka tidak ada ikannya. Yang keempat itu yang ketiga itu abstraksi, itu mengambil yang penting saja, yang tidak penting ditinggal. Dan yang keempat itu algoritma. Algoritma itu langkah-langkahnya harus tersusun secara rapi. Nah, Bu Nurul punya animasi lagi untuk memperjelas apa itu berpikir komputasional.
Ada metodenya. Yang pertama dekomposisi, yang kedua pengenalan pola, yang ketiga abstraksi, yang keempat algoritma. Ini tadi ada contohnya. Contohnya Pak, membuat nasi goreng. Kita bahas ulang lagi. Nasi goreng dekomposisinya itu berarti menyiapkan dari besar menjadi ke bagian kecil-kecil. Kalau nasi goreng pasti ada alat dan bahannya, ada apanya, langkah-langkah pembuatannya. Nah, nanti dekomposisi diolah menjadi yang lebih kecil. Terus nasi goreng pun ada tahapan polanya. Kalau satu pembuatan nasi goreng itu memerlukan 10 menit, terus kira-kira untuk pembuatan kue tio goreng, terus direbus, memerlukan waktu yang sama nggak? Sama. Soalnya bahan dan alatnya itu hampir sama. Jadi kalau guru membuat nasi goreng 10 menit, nanti saya membuat mie goreng pun akan memerlukan 10 menit. Terus direbus apakah memerlukan 10 menit? Pasti memerlukan. Itu namanya pola. Terus yang ketiga dalam membuat nasi goreng itu ada abstraksinya. Kita hanya memilih mementingkan yang penting saja. Yang penting dalam membuat nasi goreng itu bahan, ya kan, bahan-bahannya, kemudian bumbunya, itu kan yang penting. Yang tidak penting, kita tidak perlu memikirkan piye toh caranya membuat kecap, penting deh, yang penting. Atau bagaimana tompok bisa hidup, penting deh. Nah, itu namanya abstraksi. Kalau algoritma itu langkah-langkahnya. Kalau membuat nasi goreng, langkah-langkah yang pertama apa kira-kira? Apa? Yang berapa? Menyiapkan alat, terus kemudian menyiapkan bahan, kemudian kalau sudah ada alat sama bahannya, bumbunya perlu diulek. Iya, setelah bumbu dihaluskan, kemudian pernah nggak buat nasi goreng di rumah? Ya pernah. Kalau sudah halus bumbunya, kemudian bumbunya digoreng. Kalau sudah digoreng, baru nasinya dimasukkan. Sekarang menurut game dekomposisi dan pola, anak-anak boleh mempraktekannya. Ada yang mau maju? Sekarang menurut tunjuk kalau ada yang mau maju kita yang pertama mau mencoba game tentang dekomposisi. Ini ada kucingnya untuk bersiap untuk pergi ke rumah. Ada instruksinya. Silakan perhatikan cara menyiapkan pemandu permainan. Apabila barang baru telah muncul, silakan klik barang tersebut untuk membantu kucing beradaptasi. Ini kucingnya mau berangkat sekolah tapi tidak tahu barang apa saja yang mau dibeli. Absen 8. Maju. Absen. Silakan maju. Absen 2. Maju. Absen 5. Maju. Jadi cepat maju. Silakan diklik siapa yang mau klik. Ayo. Bukan dekat dari ibu. Ini gambar. Ya, diklik. Nah, ingin menyiapkan barang-barang yang akan dibawa ke sekolah, silakan pilih barang-barang yang Para apa aku mau yang mana itu? enter. Ya, betul. Terus sama lagi. Jadi
detik. Tidak perlu membawa ya. Oke, terima kasih. Nah, ini tadi game di kompetisi memilah-milah alat yang akan dibawa mudik untuk pergi ke sekolah. Apa saja tadi alatnya? Kotak buka. Kotak kas, ini kan tadi yang tidak perlu. Itu tadi yang di kompetisi. Sekarang kita coba untuk yang kedua. Shape pattern berarti kita membentuk suatu pola agar mobilnya ini bisa jalan. Itu namanya. Sekarang tadi yang laki-laki sudah maju sekarang gitu. Ya. Ayo maju. Ya. Iya, di situ. Jangan ya, begini. Mau yang quiz apa race? Ada segitiga, kemudian apa ini yang ditarik diklik di situ, habis itu ditarik ke atas. Ya, jangan sampai itunya keduluan sama. Ayo kita ini. Jangan sampai keduluan sama pesawatnya ya. Ayo. Mundur saat. Ya, lagi. Ayo lagi. Apa ini? Berarti apa ini kira-kira? Udah ya? Lagi? Sudah ya? Itu tadi pengenalan pola. Nah, untuk selanjutnya Guru akan memberikan kalian LKPD berpikir komputasional. Nanti silakan dikerjakan dengan kelompoknya. Memecahkan masalah yaitu ingin membuat jus. Untuk itu, alat-alatnya dipersiapkan dulu di depan pensil, pulpen, sama lem. Lalu beri waktu berapa menit? 15 ya. Ada 4 tugas yang perlu kalian kerjakan. Yang pertama dekomposisi. Dalam membuat jus jambu itu dekomposisinya apa? Kemudian yang kedua pola. Terus yang ketiga abstraksi sama yang bisa dibagi sendiri, jangan sampai bisa Lagi
kanan tidak suara. Ini apa ini? Es batu kan? Ini apa? Ini itu susu. Iya, Gambar di dalam. Tentang kepercayaan. nah itu betul. Iya, ibu dari jasa bewang. Kalau susah bisa. Ya kira-kira apa yang ada? Kalau buat kalau temannya ada uang nanti bisa ditaruh di bawah. Nah ini Kalau nggak muat, ya maksudnya ini. Iya. Ini kan barang untuk kamu buat susu. Aku buat sendiri. dan kayak untuk saya digundeng-gundeng ini. Es batu merah enggak? Kalau dua saya menggunakan gula pasir itu satu
guntingnya. Dulu, jangan ini. Kita pisaunya, mau gunting pisaunya. Kalau perlu jangan awal benda. Ini saringan mati semua. Loh, ya. Aku ibu ya buat jadinya dekat untuk kotak itu. Saya iya kamu udah mau Untuk algoritma yang menyusun urutan nanti ditempel dulu dikasih nomornya. Tapi kamu harus menentukannya secara urut ya. Nomor 1, 2, 3, 4, 5. mau kesaringan banget. Aku ada di kotak saya makan Cirarubat lalu lalu sama Cirarubat lalu sama 9 sama aja. Ini itu Jambu. Jadi itu namanya apa? Letak dulu. kata makannya itu biasa. Jangan dikasih, tapi kalau
Apa? Coba dari dari produk. Kilo. Saya sampai ini apa? Halaman itu berapa? Buat Kira-kira apa yang berapa ya? Eko jika buku dah. Boleh? Iya. Kilo sudah cabut. Ambak begitu bunyinya kalau Yang penting kamu kasih nomornya lawan kita menang sama benar-benar ambilnya ya saya. kalau udah semua Iki kan apa mesti itu susu kental manis. Ada susu kental manis. jamu terbanget dari manis ya. Bisa. Dibawa apa? Kan berat kan? Tahu suami. Sudah nomor 2 sudah. Ya, 3, ya, 4. Boleh nggak? Apa? Ada yang Oh ya. Ayo nanti kita mulai ya. Bentar ya.
Sembilannya Randy kok hilang? Hitung tak? Pas siji hilang siji. Lupa itu kan. Itu harus semuanya gotong royong, ya kan? Lupa Nanti bisa kan? Mau gila belum? Diskusikan dari sana. Ini kira-kira yang mana? Mami jangan berkata 哎呀，你啊！
Bagian yang ketiga, yang penting yang mana, yang tidak penting yang mana. Berapa yang tidak penting? Yang penting ada. Sekarang yang terakhir, algoritma. Maka yang pertama, yang keras. Ada berapa langkah? Silakan untuk kembali kita beri tepuk tangan. Untuk kelompok yang maju, silakan kelompoknya. Dengarkan dulu, teman kalian di depan mau mempresentasikan hasil diskusinya. Terus di sana, apakah sama dengan hasil kelompokmu atau tidak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di kelompok Amerika, saya Tolong dijelaskan. Yang ketiga,
Yang terakhir. Untuk kelompok berikutnya silakan kelompok Asia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok Asia, dari Rizky, saya Yang pertama, alat dan bahan. Alat yang dibutuhkan. Blender, pisau. Bahan yang dibutuhkan: air, gula, es batu, bambu, susu kental manis. Akan untuk 13 jus jambu, 13 bulan biji, yang digunakan gula pasir, berdasarkan pengukuran manis, gula air, putih, 50 biji es batu. Akan untuk 17 jus jambu, 72 jambu biji, 14 yang termakan gula pasir, 15 yang termakan susu kental manis, 1.750 biji, 150 biji es batu. Siapa semua harap
Nah, kalian tadi sudah mempresentasikan hasil diskusi, kita bahas bersama-sama. Tadi itu masalahnya membuat jus jambu. Membantu ibu untuk membuat jus jambu. Karena masalahnya itu membuat jus jambu, maka kita uraikan menjadi beberapa tahap. Yang pertama dekomposisi, menjadi yang terkecil, yaitu memilah bahan dan alat. Alatnya tadi apa saja? Kira-kira ada tambahan alat lagi enggak? Sendok, gelas, ya. Ada tambahan itu juga. Bahannya apa tadi? Ada jambu, es batu, terus jambu biji, susu kental manis, air, dan gula. Kalau sudah dipilah menjadi yang terkecil, kita ke pola. Tadi ada polanya membuat 1 gelas jus jambu. Rapat tolong dengarkan baik-baik. Yang membuat 1 gelas jus jambu itu ada jambu bijinya ada 1, kemudian air berapa mili airnya? 250 mili air. Susu kental manis berapa sendok? 2. Gula kasirnya 2. Terus esnya berapa biji? 2. Nah itu kan ada kalau 1 gelas jus jambu memerlukan bahan seperti itu. Kalau 3 gelas jus jambu apa tadi? 3 jambu biji, kemudian 6 sendok makan gula pasir, kemudian susu kental manis, 250 ml air. Berapa es yang dibutuhkan? 60 biji. Begitu juga yang kalau membuat 7 jus jambu. Kira-kira apakah kalau bahan untuk membuat 5 jus jambu bisa dijadikan menjadi 17 jus jambu? Bisa enggak? Kamu mau membuat 5 jus jambu, 15 jus jambu dengan bahan seperti itu tadi kan? Dan itu mau dijadikan ke 17. Bisa enggak? Bisa. Bagaimana cara? Gelasnya menjadi bentuk yang kecil. Itu yang pola. Yang ketiga tadi ada abstraksi. Mengambil yang penting, menghiraukan yang tidak penting. Apa saja tadi yang penting? Jambu harus dicuci sampai bersih. Kemudian potongan jambu harus potong kecil agar mudah hancur. Yang terakhir yang paling penting, gula ditambahkan secukupnya sesuai selera. Yang tidak penting dikoyak. Blender harus warna biru. Kira-kira bagaimana ya? Tawanan harus warna pink. Ya kalau punya tawanan warna pink ya, kalau tidak punya terserah kita. Itu kan nggak penting. Pisau yang digunakan dibuat dari dibeli dari toko terkenal. Kira-kira penting. Itu tadi namanya abstraksi. Kemudian yang keempat, air tempat digunakan untuk membuat
Jambu algoritma menyusun urutan masa. Apa kata yang pertama? Menyiapkan alat tembak. Kemudian yang kedua, mencuci bersih. Yang ketiga, memotong jambu menjadi potongan yang kecil. Yang keempat, masukkan potongan ke blender. Yang kelima, menyalakan blender. Yang keenam, menuangkan ke gelas. Yang terakhir, jus jambu segera siap diminum. Itu tadi di berpikir komputasional untuk masalah jus. Sekarang dulu bisa kalian menuliskan sebuah masalah sehari-hari yang bisa menerapkan 4 tahapan itu. Silakan ditulis di stick note yang Bu Nurul bagikan. Masalahnya saja, kalian tulis masalahnya saja. Kalau tadi mendengarkan penjelasan Bu Nurul, pasti bisa. Dikasih nama ya? Satu aja. Cuma kasih waktu 5 menit. Yang sudah nulis silakan ditanyakan. Banyak, sehari-hari banyak kita langsung aja. Langsung ditulis masalahnya. Banyak tadi ada 3 orang itu tadi kan bisa yang video tadi. Atau mau membuat apa? Ya sudah selesai. Ditempelkan. Yang sudah selesai menulis silakan ditanyakan. Aman, Rizky. Yang belum sama Arab sama sudah semua ya? Sudah semua ya? Dari sini
komputasi. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Senang? Nah, dulu akan mulai kalian untuk soal informasi. Tidak kelompok ini. Silakan dijawab. Individu. Dibaca tapi masukkan kelas ya. Individu ya. Silakan ditulis. Yes, tidak apa-apa. Silakan dibacakan. Jangan lupa dikasih nama. Kalau sudah selesai silakan dikumpulkan. Ya Allah. Sudah selesai semua ya? Sudah dikumpulkan? Kalau sudah kita simpulkan pembelajaran untuk hari ini. Ini juga dulu ya. Apa yang dapat kita simpulkan dari pembelajaran hari ini? Ada langkah dalam berpikir komputasional. Ada yang pertama dekomposisi, memecahkan jumlah menjadi kecil. Yang kedua apa yang kedua? Dibaca. Mencari yang sama. Mencari yang kecilnya. Mencari bentuk yang sama untuk menentukan jalan dari mobil. Yang ketiga apa? Abstraksi. Fokus yang penting, yang tidak penting dihiraukan. Yang keempat algoritma membuat langkah berurutan. Untuk